Halo, selamat pagi semuanya. Dengan saya, Sasi Wirta Ayu, yang kali ini akan mengkaji tentang antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara holistik, mencakup aspek budaya, biologis, arkeologis, dan linguistik. Pengantar antropologi berfungsi sebagai dasar untuk memahami keanekaragaman budaya manusia, bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya, dan bagaimana hubungan sosial terbentuk. Kajian ini menekankan pada konsep universalitas dan variasi manusia, baik dalam perspektif historis maupun kontemporer. Misalnya, antropologi budaya mengeksplorasi ritual adat suku Baduy di Indonesia, yang menjalani kehidupan sederhana tanpa teknologi modern sebagai bagian dari kepercayaan mereka untuk menjaga harmoni dengan alam. Penelitian ini membantu memahami bagaimana nilai-nilai budaya tertentu memengaruhi cara hidup suatu komunitas dan interaksi mereka dengan dunia luar. Antropologi memberikan wawasan mendalam tentang keberagaman manusia, memungkinkan kita memahami perbedaan budaya, pola perilaku, dan sejarah evolusi manusia. Ilmu ini relevan untuk meningkatkan toleransi, memperkuat kerjasama antar budaya, dan mendukung pembangunan berbasis pemahaman lokal. Dengan pendekatan holistik, antropologi mendorong kita melihat manusia bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan ekosistem yang lebih besar. Pendekatan dalam antropologi. 1. Pendekatan holistik. Deskripsi, melihat manusia sebagai keseluruhan, mencakup aspek biologis, budaya, sejarah, dan lingkungannya. Contoh, penelitian tentang suku pedalaman tidak hanya meneliti adat istiadat, tetapi juga pengaruh lingkungan terhadap pola makan mereka. Kesimpulan, pendekatan ini penting untuk memahami manusia secara utuh dalam berbagai konteks. 2. Pendekatan komparatif. Deskripsi, membandingkan budaya atau masyarakat yang berbeda untuk menemukan pola universal atau perbedaan signifikan. Contoh, membandingkan cara pandang masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap kesehatan mental. Kesimpulan, membantu menemukan persamaan atau perbedaan yang relevan antar budaya. 3. Pendekatan partisipatif. Deskripsi, melibatkan peneliti untuk hidup bersama masyarakat yang diteliti guna memahami pengalaman mereka secara mendalam. Contoh, antropolog tinggal bersama komunitas petani untuk memahami praktik agrikultur tradisional mereka. Kesimpulan, membantu menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan secara sosial. Cabang-cabang antropologi. 1. Antropologi budaya. Deskripsi, mempelajari kebiasaan, tradisi, nilai, dan norma masyarakat. Contoh, studi tentang upacara adat pernikahan di berbagai daerah di Indonesia. Kesimpulan, mengungkapkan pentingnya budaya sebagai pembentuk identitas masyarakat. 2. Antropologi fisik biologi. Deskripsi, meneliti aspek biologis manusia, termasuk evolusi, genetika, dan adaptasi lingkungan. Contoh, penelitian tentang bagaimana tinggi badan manusia berbeda berdasarkan lingkungan geografis. Kesimpulan, memberikan pemahaman tentang interaksi antara biologi dan lingkungan. 3. Antropologi arkeologi. Deskripsi, mengkaji masyarakat masa lampau melalui peninggalan material seperti artefak dan struktur. Contoh, ekskavasi situs kerajaan Majapahit untuk memahami pola kehidupan mereka. Kesimpulan, membantu merekonstruksi sejarah manusia dan budaya yang hilang. 4. Antropologi linguistik, yakni hal yang mempelajari bahasa dan hubungannya dengan budaya. Contoh, studi tentang bagaimana bahasa lokal mencerminkan pandangan dunia masyarakatnya. Kesimpulan, bahasa adalah jendela untuk memahami cara berpikir dan budaya suatu masyarakat. Melalui pendekatan holistik, komparatif, dan partisipatif, antropologi mampu mengungkap hubungan kompleks antara biologi, budaya, dan lingkungan manusia. Dengan memahami cabang-cabang seperti budaya, biologi, arkeologi, dan linguistik, kita dapat menghargai keberagaman dan dinamika kehidupan manusia. Pengantar antropologi budaya. Keragaman budaya dan fenomena sosial antropologi. Keragaman budaya mengacu pada berbagai perbedaan adat istiadat, kepercayaan, bahasa,
seni, dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat manusia. Antropologi sebagai ilmu sosial mempelajari bagaimana keragaman ini terbentuk, dipelihara, dan berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun sosial. Fenomena sosial seperti migrasi, globalisasi, dan urbanisasi memberikan dampak signifikan terhadap dinamika budaya. Contohnya adalah bagaimana globalisasi memengaruhi gaya hidup masyarakat lokal, yang menciptakan akulturasi budaya atau bahkan homogenisasi budaya. Contoh keragaman budaya. 1. Upacara ngaben di Bali, tradisi pembakaran jenazah yang melambangkan pelepasan jiwa menuju alam lain. 2. Sistem gotong royong di Indonesia, tradisi kerja sama komunitas untuk menyelesaikan tugas bersama. 3. Bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang menunjukkan keanekaragaman identitas lokal. Fenomena sosial. 4. Urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota yang memengaruhi pola sosial dan ekonomi. 5. Globalisasi, penyebaran teknologi dan budaya global yang menciptakan perubahan dalam nilai tradisional masyarakat lokal. 6. Migrasi budaya, perpindahan penduduk membawa serta tradisi budaya mereka, menciptakan komunitas multikultural seperti Chinatown di kota-kota besar. Antropologi membantu memahami dinamika ini dengan menjelaskan bagaimana manusia beradaptasi dan menciptakan makna dalam konteks perubahan sosial yang cepat. Mengenai bahasa dan adat tradisional. Metode penelitian antropologi. Metode penelitian antropologi adalah pendekatan ilmiah untuk memahami perilaku manusia, budaya, tradisi, dan praktik sosial dalam masyarakat. Penelitian ini biasanya bersifat kualitatif dengan fokus pada observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis tekstual. Tujuannya adalah memahami fenomena dari sudut pandang orang yang diteliti, seringkali melalui interaksi langsung di lapangan. Contoh metode penelitian. Penelitian etnografi. Seorang peneliti tinggal selama 6 bulan di sebuah desa terpencil untuk mempelajari tradisi lokal dan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Peneliti menggunakan observasi partisipatif untuk ikut serta dalam ritual adat, sambil melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi catatan lapangan, rekaman wawancara, dan dokumentasi visual. Hasil, peneliti menemukan bahwa ritual tertentu memiliki fungsi mempererat solidaritas sosial di tengah dinamika perubahan ekonomi desa tersebut. Metode antropologi memberikan wawasan mendalam yang sulit diperoleh melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini membantu mengungkap makna, simbolisme, dan kompleksitas praktik sosial manusia. Namun, metode ini memerlukan waktu yang panjang dan keterlibatan emosional, sehingga membutuhkan kepekaan budaya serta kemampuan analisis kritis. Studi etnografi. Etnografi adalah metode penelitian dalam antropologi yang bertujuan untuk memahami kehidupan, budaya, dan praktik sosial suatu kelompok masyarakat melalui observasi mendalam dan interaksi langsung. Peneliti biasanya terlibat secara partisipatif dengan komunitas yang diteliti untuk memperoleh wawasan tentang cara berpikir, nilai-nilai, dan tradisi mereka. Contoh studi etnografi. Judul, Praktik dan Makna Upacara Adat Perkawinan pada Suku Bugis di Sulawesi Selatan. 1. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna simbolik dalam ritual adat perkawinan suku Bugis dan perannya dalam memperkuat hubungan sosial dan identitas budaya. 2. Metode penelitian. Pengumpulan data, observasi partisipatif selama 6 bulan, wawancara mendalam dengan tetua adat, pasangan pengantin, dan warga komunitas. Lokasi penelitian, desa tertentu di Sulawesi Selatan. 3. Hasil temuan. Setiap tahapan dalam upacara, seperti Mapaci, Mapasikarawa, memiliki simbolisme unik, seperti kemurnian, restu leluhur, dan penguatan ikatan antar keluarga. Penggunaan bahasa Bugis menunjukkan kebanggaan lokal, meskipun di tengah pengaruh modernisasi. 4. Analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa adat perkawinan berfungsi sebagai media penguatan identitas kolektif di tengah perubahan sosial.
Studi etnografi mendalam seperti ini membantu memahami dimensi kompleks budaya suatu masyarakat, termasuk tradisi, nilai, dan dinamika sosial. Etnografi juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat menavigasi perubahan tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Pembuatan laporan etnografis. 1. Pendahuluan. Jelaskan tujuan penelitian, relevansi, dan latar belakang budaya masyarakat yang diteliti. 2. Metodologi. Uraikan metode pengumpulan data, durasi penelitian, lokasi, dan pendekatan analisis. 3. Deskripsi temuan. Paparkan hasil observasi tentang praktik sosial, bahasa, simbolisme, atau pola perilaku. 4. Analisis. Hubungkan temuan dengan teori antropologi, konsep budaya, atau perbandingan dengan kelompok lain. 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Simpulkan hasil penelitian dan berikan implikasi praktis atau rekomendasi untuk pelestarian budaya atau kebijakan. Penerapan antropologi dalam masyarakat. Antropologi terapan adalah cabang antropologi yang menggunakan metode dan pengetahuan antropologi untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat. Fokusnya adalah pada penerapan wawasan budaya, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, memahami konflik, dan merancang program yang sesuai dengan konteks lokal. Contoh penerapan antropologi dalam masyarakat. Judul, Penerapan Antropologi dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Papua. 1. Latar belakang. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program pengembangan usaha kecil berbasis potensi lokal. 2. Pendekatan antropologi. Peneliti antropologi bekerja dengan masyarakat untuk memahami sistem nilai, tradisi ekonomi, dan struktur sosial. O. Mengidentifikasi sumber daya lokal, seperti sagu dan kerajinan tangan, yang memiliki nilai budaya tinggi dan dapat dipasarkan secara luas. 3. Hasil penerapan. Penggunaan pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif, memastikan bahwa program sesuai dengan budaya mereka. Pemanfaatan sistem gotong royong tradisional sebagai strategi untuk memaksimalkan keberhasilan proyek. 4. Manfaat. Program berhasil meningkatkan penghasilan masyarakat sambil tetap melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Antropologi terapan memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi dengan cara yang peka budaya. Dengan pendekatan holistik, antropologi membantu memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga lebih efektif dan berkelanjutan. Tantangan antropologi modern. Antropologi modern menghadapi tantangan multidimensional di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Beberapa tantangan utama meliputi 1. Globalisasi dan keberagaman budaya. Dengan semakin terhubungnya masyarakat global, antropologi harus menjelaskan perubahan identitas budaya akibat migrasi, urbanisasi, dan modernisasi. 2. Dampak teknologi. Kemajuan teknologi seperti media sosial dan kecerdasan buatan mengubah cara manusia berinteraksi dan memengaruhi pola budaya, yang menuntut pendekatan baru dalam penelitian antropologi. 3. Isu etika dan representasi. Tantangan lain adalah representasi budaya yang sensitif, terutama dalam penelitian yang melibatkan komunitas minoritas atau rentan, untuk menghindari stereotip atau eksploitasi. 4. Interdisiplinaritas. Antropologi modern harus bekerja sama dengan ilmu lain seperti biologi, ekonomi, dan teknologi untuk menjawab pertanyaan yang kompleks tentang manusia dan lingkungannya. Contoh tantangan. Seorang antropolog meneliti dampak globalisasi terhadap komunitas adat di Amazon. Mereka menghadapi dilema etis karena peran mereka bisa memengaruhi cara komunitas ini memandang modernitas dan mungkin mengubah praktik budaya tradisional. Selain itu, akses teknologi seperti internet di komunitas ini menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai lokal. Tantangan antropologi modern terletak pada kebutuhan untuk terus berkembang mengikuti dinamika global. Pendekatan interdisipliner, kepekaan terhadap etika, dan pemahaman tentang teknologi menjadi kunci untuk memahami kompleksitas budaya manusia kontemporer.
Antropologi modern harus beradaptasi dengan perubahan dunia tanpa kehilangan esensi memahami manusia secara holistik. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga kajian ini bermanfaat dan dapat membantu Anda memahami tentang antropologi.